Shalom, selamat pagi, pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, Perkebunan, Rabu 17 Juli 2024. Oleh anugerah Tuhan kita ada bersama. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita sama-sama datang mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia, Raja kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 45 sampai dengan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Lukas pasal 20 ayat 45 sampai dengan 47. Dari sikap hatilah Tuhan menilai kesalehan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bukan dari penampilan di depan umum, namun dari sikap hatilah Tuhan menilai kesalehan manusia. Memang orang cenderung menilai orang lain berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata, sehingga sebagai akibat tidak sedikit orang yang berdandan sedemikian rupa agar dirinya dipandang oleh orang lain sebagai pribadi yang saleh, walaupun kemungkinan kehidupan yang bersangkutan tidaklah demikian. Sebab sebenarnya kesalehan adalah cerminan dari ketaatan dan kasih orang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kesalehan harus dinilai dari sikap hati dan bukan hanya berdasarkan penampilan lahiriah seseorang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ukuran dari kesalehan yang sebenarnya ini dikemukakan oleh Yesus dan dicatat di dalam Injil Lukas pasal 20. Di situ ia memperingatkan para muridnya agar bersikap waspada terhadap para ahli Taurat. Ia menjelaskan bahwa para pemuka agama Yahudi ini mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang
Padahal di saat yang sama mereka menelan rumah janda-janda. Artinya secara lahiriah mereka nampak saleh. Padahal kehidupan mereka yang sesungguhnya tidaklah demikian. Dengan demikian Yesus menegaskan bahwa Tuhan tidak mengukur kesalehan berdasarkan penampilan seseorang, namun dari sikap hati yang bersangkutan di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita masing-masing melihat kembali kepada pribadi kita. Bagaimana penampilan kita di hadapan banyak orang dan tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Apakah kita hanya ingin disanjung oleh dunia atau kita melakukan hal yang benar bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Biarlah semua kita sungguh-sungguh menjaga hati kita, sebab Tuhan menilai kesalehan manusia dari sikap hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwasannya acap kali kami lebih memperhatikan penampilan diri kami secara lahiriah dibandingkan keadaan batinnya dari hidup kami. Bahkan tak jarang kami berupaya untuk menutupi keadaan hidup kami yang sebenarnya dengan perbuatan-perbuatan lahiriah yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kondisi batinia kami. Ampunilah kemunafikan kami dan baharuilah hati kami. Bentuklah diri kami agar keadaan batinia dan perbuatan kami secara lahiriah di dalam keadaan yang padu. Sebab hanya dengan demikian barulah hidup kami dapat menjadi saksi-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami memohon Engkau menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Jangan biarkan diri kami tersesat karena mengambil jalan kami yang sendiri yang bertentangan dengan firman-Mu. Bimbinglah diri kami agar semua keputusan yang kami ambil sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari pencobaan dan lindungilah kami daripada yang jahat. Ampuni dosa dan salah kami, segala perbuatan kami yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami, kasihani kami, dan biar kami hidup tetap taat setia. Kami hidup berjalan sejajar dengan kehendak-Mu. Bulatkan hati kami untuk takut akan nama-Mu setiap saat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Bapak hamba minta kasih Kristus menjamah mereka, membawa hidup mereka terus taat setia seperti apa yang Engkau kehendaki Bapa. Bahwa hidup mereka berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga yang dikerjakan itu memuliakan Tuhan. Bapak terima kasih. Pakai setiap pribadi untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga, hidup rumah tangga mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus campur tangan, dan Tuhan beri jalan keluar kepada mereka. Semua usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan mereka, bahkan pendidikan daripada anak-anak mereka, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sedih, Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, dan oleh kuasa darah anak domba Allah, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi mereka pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilul-bilul Yesus menyembuhkan mereka kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa darah-Mu yang tercurah di Kalvari menyembuhkan setiap pribadi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua umat Tuhan
yang ada di jalan kebun dan suapan perkebunan dan sekitarnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati para hamba-hamba bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini, memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati, pimpin hamba-Mu, bawa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, bawa hidup hamba-Mu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati pribadinya untuk hidup menjadi panutan, teladan kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan lindungi dia siang dan malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hamba-Mu terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini aku juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta ataupun di mana berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Hikmat-Mu, kekuatan-Mu, wibawa-Mu menyertai hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas yang hamba-Mu kerjakan. Berkati pribadinya dalam kebenaran. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh terus beraktivitas dan memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya menjadi panutan, teladan bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak-anak tercinta, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Dalam hidup rumah tangga anak-anaknya, Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati pendidikan daripada cucu-cucunya, sehingga mereka juga boleh menyelesaikan studi mereka dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan menjawab mereka sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba berdoa juga kepada hamba-Mu Ibu Ance Koa yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ance Koa, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Ance Koa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar dia taat, dia setia, hatinya sungguh terpaut kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang ia kerjakan sungguh memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi. Menjadi berkat kepada anak-anak. Menjadi berkat kepada orang-orang yang ia layani. Terima kasih Tuhan. Berkati semua tugas pekerjaan usaha bisnis mereka dalam keberhasilan. Dan apa yang mereka sedang gumulin, Tuhan turut campur tangan. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik kepada mereka. Biarlah kesehatan terbaik melimpah atas mereka setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentian Nursagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentian Nursagala dengan kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, Ibu Sentian Nursagala boleh berjalan dalam pertolongan-Mu, dalam kekuatan-Mu. Hikmat-Mu menyertai dia sehingga segala sesuatu yang ia putuskan itu benar karena datang dari Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan bisnisnya, berkati dengan keberhasilan. Ya Allah, terima kasih. Pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, dan dimanapun ia berada, banyak jiwa boleh diselamatkan untuk kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maaf. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Sentian Nursagala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu
Bapak Daniel Wopairi, bersama dengan istri kekasih Ibu Elsie Rawiai dan ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel. Tuhan memberkati keluarga ini, bahwa hidup hamba-Mu sekeluarga untuk tetap berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, bahwa hidup hamba-Mu untuk melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi untuk tetap taat setia kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga dia terus boleh menjadi panutan sebagai imam dalam hidup rumah tangganya. Berkati istrinya Ibu Elsie Rawiai yang berada di kota Jakarta dalam kegiatan perlombaan senam. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan berkati mereka, tim mereka diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri hikmat kepada ketiga anak mereka, Adelio, Alfredo, Adriel, dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan, sehingga yang dikerjakan oleh mereka semuanya boleh berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Saudara Amado Awan Boletari yang berada di kota Sabu, Raijua, NTT. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik ya Allah. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan, dalam kebenaran firman Tuhan. Dia boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari, dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan Yesus turut campur tangan dan buat berhasil adanya. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, hamba serahkan Saudara Mado Awan Boletari ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati ia. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Dampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Dampasnya Sosalisa, bahwa hidup hamba-Mu tetap ada dalam ketaatan, dalam kesetiaan, penundukan diri, bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Allah, mempunyai harapan yang jelas di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati pergumulan-pergumulannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang ia kerjakan boleh berhasil dengan baik. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil karena Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah-Mu, cinta-Mu kepada hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat, setia, berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Berkati pribadi hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus beraktivitas, dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus dan ketiga anak tercinta Yemima, Reinhardt, dan Gevariel. Usaha pekerjaan bisnis mereka, Tuhan buka jalan kepada mereka, sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka boleh berhasil dengan baik, dengan benar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan juga memberkati pendidikan daripada Yemima dan Reinhardt. Tuhan berkati dengan hikmat, kepintaran, dan takut akan Tuhan, sehingga kedua anak ini boleh mengikuti studi mereka dengan baik, dan mereka boleh menggapai nilai-nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati pertumbuhan yang sehat kuat kepada Gevariel. Tuhan memberkati Gevariel dengan hikmat, kepintaran. Terima kasih Bapak, lindungi dan pelihara rumah tangga ini, dan mereka berserah sepenuhnya kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Eci, bagi Bapak Peter yang berada di kota Manokwari.
Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Eci Bapak Peter bersama dengan keluarga besarnya, suami kekasih Bapak Matius Peter, dan juga kepada anak-anak tercinta. Tuhan berkati mereka, pimpin, bimbing mereka terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan mereka berharap berserah sepenuhnya kepada Engkau dalam kebenaran. Bapa berkati anak-anak mereka dalam pendidikan dengan hikmat-Mu ya Allah, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan Tuhan juga beri pertumbuhan yang kuat sehat kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapak, apa yang mereka kerjakan dengan pertolongan Tuhan, semuanya boleh terjadi dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, yang berada di Manokwari, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam penundukan diri, dan sungguh mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam. Berkati seluruh jemaat yang dipimpinnya, dan Tuhan menambah jumlah bilangan kelipatan jemaatnya, Tuhan yang mengembangkan jemaatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi keluarga daripada Bapak Pendeta Niko Arwam. Hamba memberkati hamba-Mu Ibu Betty Menurung, istri kekasih dari Bapak Pendeta Niko, dan juga kepada anak-anak tercinta, Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka semua dalam pendidikan mereka dengan keberhasilan. Hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Dan Tuhan juga memberkati pertumbuhan yang sehat, kuat kepada Cassandra. Tuhan berkati, lindungi, pelihara mereka. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam dan keluarga besarnya, serta seluruh jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu yang dinyatakan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pertemuan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Mari saudara-saudara, kita tetap menjaga sikap hati kita, karena Tuhan menilai kesalahan kita dari sikap hati kita. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.